dengan Hmm. dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial atas bansos ini. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya, sebelum ke sana, pertama saya ingin mengatakan, kasus ini sebenarnya diendus oleh KPK itu bersamaan dengan OTT Juliari Batubara. Memang penanganannya penyelidikan itu sudah bersamaan itu, gitu. Karena pengembangan, Kementerian Sosial selain sembako apa? Oh, ternyata beras. Gitu. Nah, beras ini ternyata diduga dilakukan oleh BUMN, anak perusahaan BUMN, yang ternyata dia untungnya malah dapat sedikit. Untung terbesarnya didapat oleh pihak lain, seakan-akan subkontraktor atau ya smakelar lah gitu kira-kira. Jadi ini justru potensinya itu bukan merugikan negara tapi merugikan BUMN karena harusnya dapat untung besar tapi untungnya tanda kutip diminta orang lain dan diperbolehkan diduga sekongkol antara pihak ketiga yang inisialnya IW itu yang perusahaan subkon seakan-akan yang menyalurkan berasnya gitu. Tapi kenyataannya juga penyalurannya juga diduga bermasalah, kurang volume dan juga yang melakukan bisa ternyata pihak lain lagi gitu. Jadi ke jasa kurir gitu, membayar jasa kurir. Tapi kemudian gainnya, keuntungannya dibagi. Tapi pihak ketiga, pihak yang di luar BUMN itu malah mendapatkan lebih besar. Sehingga harusnya kan keuntungan ini keseluruhan masuk BUMN. Tapi ternyata bahkan hampir 3/4 atau bahkan 75, artinya 75% diambil oleh swasta. Jadi itu konstruksinya ingin saya jelaskan supaya lebih jelas ini. Dan itu sudah diendus oleh KPK bersamaan OTT Juliari Batubara. Tapi memang terus kemudian molor betul sampai 2 tahun lebih itu yang menjadi pertanyaan memang tidak bukan hanya tidak percaya diri, tidak mampu pada posisi ini karena ya KPK sudah terlanjur luar biasa menciptakan alat bukti. Artinya OTT itu kan menciptakan, mengincar orang akan menyerahkan uang. Nah kalau tidak jadi menyerahkan uang, beberapa kali KPK kan gagal, sudah nunggu di stadion sampai nggak kencing seharian gitu, menahan diri di dalam mobil, tapi orangnya nggak jadi menyerahkan uang, ya gagal. Gitu. Ya. Karena sudah terlanjur mindset menciptakan. Nah, pasal 2, pasal 3 itu kan istilahnya menemukan alat bukti. Nah, ini Kejaksaan Agung ya sudah sebenarnya sudah terbiasa sejak tahu Orde Baru pun mereka sudah paham itu. Namun memang belum diberi independensi sebelum-sebelumnya. Ketika periode ini diberi independensi, maka mereka langsung berprestasi. Dan survei indikator politik itu juga mengatakan penegak hukum tahun 2022-2023 itu tertinggi adalah Kejaksaan Agung. Jadi ya KPK ini mau dikemanakan gitu sebenarnya ya. Jadi Sinta tadi mempertanyakan kenapa lama juga. Ya memang tidak mampu. Bayangkan kalau korupsi ini berzibun seperti di kerjaan Kejaksaan Agung itu hampir 3 bulan itu terus saja melakukan penetapan tersangka korupsi besar, Wika Beton, terus sebelumnya juga Waskita, nanti salah, Waskita, Pocas itu tersangka, kemudian yang lain-lain juga begitu terus saja, terus kemarin di Sigma yang anak perusahaan Telkom juga itu nilainya besar, itu bagaimana juga fiktif itu. Sebenarnya kalau mau korupsi yang memang sudah terjadi, kalau mau dikerjakan gampang, itu di semua hal bisa dilakukan. Tapi yang kedua sekarang pertanyaan Sinta, persoalan kita ini justru semakin ke sini, pemerintahan kita semakin abai tata kelola pemerintahan yang baik. Itu yang utama bagi saya itu. Jadi GCG atau tata kelola pemerintahan yang baik itu kan transparan, akuntabel, tidak pecah amanah, ya otomatis anti korupsi. Nah ini sistem pemerintahan kita ini belum sehingga gampang dibobol, gampang bocor. Misalnya ini tender tadi misalnya. Dilakukan tidak transparan, waktunya mepet bagi umum. Tapi orang tertentu, perusahaan tertentu yang mau menang sudah diberi syarat bocornya sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu sehingga bisa menyiapkan syarat-syarat administrasi dan lolos. Yang lain-lain gugur. Kayak begitu itu masih berlaku sekarang. Apa enggak ngeri dan jengkel gitu. Sementara pemerintahan yang maju itu sudah hal-hal demikian itu tidak ada celah, dibuat terus evaluasi terus supaya tidak bocor. Kita tidak ada tata kelola pemerintahan yang baik ini.